Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Amalia SH selaku Kepala Desa Pakisan, Kecamatan Bagosari, Kabupaten Bondowoso. Yang kami hormati pemateri pada pagi hari ini, Abim Saifullah, dan teman-teman KKN Desa Pakisan, serta audien webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan CV pemateri. Ketiga, pembacaan peraturan webinar. Keempat, pemaparan materi dari pemateri. Kelima, ada tanya jawab. Dan terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu kita mulai pada acara pembukaan. Mari kita buka acara webinar pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan CV dari pemateri. Pemateri pada pagi hari ini atas nama Abim Syafullah, lahir di Banjarmasin 14 Desember 1998. Alamat Jalan Mastrip, Gang Blora, nomor 7, Sumbersari, Jember. Riwayat pendidikan D. Sronok 2, SMPN 2 Doko, SMAN 1 Kesamben, dan sekarang menempuh pendidikan Fakultas Farmasi Universitas Jember dari 2017 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, anggota tetap KSR PMI Unit Universitas Jember tahun 2017 sampai sekarang. Moto, niat, usaha, dan doa adalah kunci sukses kehidupan. Mari kita sama-sama menyambut pemateri kita. Assalamualaikum, Abim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu acara inti. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan kepada pemateri langsung untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Kepala Desa, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan peserta dari teman-teman webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya di sini saya tidak akan menyampaikan materi. Di sini saya akan sharing-sharing aja kepada teman-teman semua tentang materi hari ini, tentang pembuatan hand sanitizer secara alami dan secara kimia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya pada saat ini hand sanitizer itu menjadi salah satu hype ya di akhir-akhir ini karena adanya COVID-19 ini. Jadi sempat beberapa bulan yang lalu terjadi panic buying di mana seluruh masyarakat itu berbondong-bondong untuk membeli hand sanitizer, sehingga harga dari hand sanitizer sendiri itu jauh melambung tinggi. Nah, karena hal-hal tersebut mengakibatkan banyak orang yang ingin membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Bagaimana caranya yang sesuai dengan anjuran dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Namun masih banyak dari teman-teman atau masyarakat yang membuatnya itu masih asal-asalan dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan sharing dan belajar sama-sama tentang bagaimana sih cara membuat hand sanitizer sendiri itu secara kimia maupun alami sesuai dengan pedoman dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin dari moderator bisa melihatkan slide PPT-nya. Ini adalah slide-nya, pembuatan hand sanitizer berbahan kimia dan alami. Nah, sebelum kita nanti beranjak ke pembuatannya, maka kita harus tahu dulu secara umum tentang hand sanitizer itu sendiri. Nah, apa sih hand sanitizer itu? Nah, hand sanitizer sendiri itu merupakan suatu produk berbentuk cair ataupun gel yang digunakan untuk menghambat hingga membunuh mikroba pada tangan. Nah, di sini saya tekankan pada membunuh mikroba pada tangan. Jadi penggunaan hand sanitizer itu hanya ditujukan untuk tangan, jadi bukan untuk bagian tubuh yang lain. Lalu untuk bentuk dari hand sanitizer itu sendiri, itu ada yang berbentuk cair ataupun gel, seperti itu. Lanjut. Nah, kapan sih kita itu harus menggunakan hand sanitizer? Nah, kita itu harus menggunakan hand sanitizer itu pertama ketika tidak terdapat air untuk membersihkan tangan. Nah, maksudnya di sini tuh membersihkan tangan
ketika tangan itu kelihatannya itu bersih tapi sebenarnya itu kotor. Jadi kita menggunakan hand sanitizer seperti itu. Lalu sebelum dan setelah berinteraksi dengan pasien atau orang yang sakit. Ini terutama untuk teman-teman yang berada di rumah sakit seperti itu. Ataupun jika tidak berada di rumah sakit, misalkan kita mau menjenguk teman kita yang sakit. Nah, itu juga diusahakan sebelum berinteraksi dengan teman kita yang sakit itu harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu ya, untuk melakukan jaga-jaga seperti itu. Kemudian setelah memegang benda atau peralatan seperti gagang pintu, setir motor dan sebagainya. Karena ditakutkan pada benda-benda tersebut terdapat bakteri atau virus yang dapat membahayakan diri kita seperti itu. Lalu selain ketiga hal di atas, kita juga harus menggunakan hand sanitizer ketika misalkan kita sedang bersin. Terkadang kan kita bersin itu secara refleks kita langsung menggunakan kedua tangan kita. Nah, itu nanti setelah bersin tersebut langsung menggunakan hand sanitizer seperti itu. Nah, apa aja sih yang di dalam hand sanitizer itu? Mungkin teman-teman kan di sini masih bingung ya, apa sih yang ada di hand sanitizer itu kok bisa membunuh kuman dan seperti itu, bisa membunuh kuman, bisa membunuh virus. Mungkin teman-teman kan mikirnya hand sanitizer itu cuma ada alkohol saja. Sebenarnya di hand sanitizer itu tidak hanya ada alkohol, namun terdapat bahan-bahan yang lain seperti itu. Lanjut. Nah, yang terdapat pada hand sanitizer itu yang pertama antiseptik. Antiseptik itu apa? Antiseptik adalah bahan yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroba seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya pada jaringan hidup seperti permukaan kulit. Nah, ini penekanannya kalau antiseptik itu berada di permukaan kulit pada jaringan hidup. Apa sih bedanya itu? Biasanya kan dari teman-teman kan bingung sih membedakan antara antiseptik dengan desinfektan. Nah, kalau antiseptik itu sendiri itu pengaplikasiannya itu berada pada jaringan hidup seperti permukaan kulit. Nah, kalau desinfektan itu aplikasinya pada benda-benda mati. Seperti tadi yang saya jelaskan seperti gagang pintu, setir motor dan sebagainya. Nah, contoh dari antiseptik ini yang sudah kita kenal semua adalah yang pertama alkohol atau etanol. Bisa etanol 96% atau etanol 70%. Tapi yang lebih ampuh untuk membunuh kuman itu adalah etanol 96%. Kemudian selain etanol 96%, terdapat isopropil alkohol. Nah, ini adalah turunan dari alkohol itu sendiri. Kemudian ada hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini sebenarnya fungsinya lebih ke membunuh bakteri dan virus yang berada di dalam sediaan hand sanitizer itu sendiri. Jadi tidak langsung membunuh pada permukaan kulit. Seperti itu. Lanjut. Nah, selain menggunakan bahan-bahan tadi yang bersifat kimia, kita juga bisa menggunakan antiseptik yang berbahan alami. Nah, di sini contohnya adalah sirih, lalu lidah buaya, kayu manis, cengkeh, dan jeruk nipis. Nah, mengapa sih kok bahan-bahan kimia ini bisa digunakan sebagai antiseptik alami? Nah, karena pada tumbuhan-tumbuhan alam ini terdapat suatu zat yang dapat menghambat tumbuhnya mikroba, baik bakteri ataupun virus. Salah satunya yaitu minyak atsiri. Nah, meskipun bisa digunakan sebagai hand sanitizer, namun untuk tingkat penghambatannya itu tidak terlalu besar atau bisa dikatakan cukup kecil karena jumlah zat minyak atsiri pada setiap tumbuhan itu jumlahnya itu sangat kecil.
Jadi kalau dibandingkan dengan menggunakan kimia memang lebih ampuh menggunakan dengan bahan kimia seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah emolien atau pelembut. Nah, apa sih pelembut? Emolien itu? Emolien itu merupakan bahan yang digunakan untuk membantu melembutkan dan menenangkan kulit yang kasar dan kering. Nah, contohnya di sini adalah gliserin. Jadi fungsinya pelembut itu kan jika kita menggunakan hand sanitizer, kan bahan utamanya kan alkohol. Nah, misalkan kita hanya memakai alkohol saja langsung diaplikasikan ke tangan, pasti nanti di kulit itu akan memiliki efek kasar ataupun efek kering. Mungkin teman-teman pastinya sudah pernah coba lah, misalkan alkohol anggap aja 70% diteteskan ke tangan. Itu nanti pasti ada rasa-rasa kasar ataupun kering seperti itu. Nah, untuk mencegah hal tersebut dan memberikan efek rasa nyaman di tangan, maka ditambahkanlah emolien atau pelembut ini. Nah, salah satunya itu adalah gliserin ini. Lanjut. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu pelarut. Nah, pelarut ini sudah jelas yaitu bahan yang diperlukan untuk melarutkan bahan-bahan yang lain. Contohnya di sini adalah Aquades. Nah, mungkin kalau dari teman-teman, terutama mungkin yang berada di tempat yang jauh dari perkotaan, mungkin sulit untuk menemukan Aquades ini. Selain Aquades, bisa saja digunakan air mineral. Jadi, tapi kalau bisa airnya itu mungkin air mineral seperti itu. Kalau air mentah yang biasanya dari sumur itu direkomendasikan karena apa? Takutnya air yang berada kayak air di sumur seperti itu takutnya terdapat bakteri atau mikroba yang justru malah mengurangi kegunaan dan efek dari antiseptik tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada Aquades, bisa air mineral, ataupun jika memang benar-benar tidak ada air mineral, bisa menggunakan air sumur tadi tapi direbus terlebih dahulu sampai matang seperti itu. Dan bertujuan untuk menghilangkan mikroba-mikroba tersebut yang berada pada air sumur itu. Lanjut. Nah, di sini kita langsung masuk kepada pembuatan hand sanitizer. Yang pertama kita membuat hand sanitizer dengan bahan kimia. Di sini saya sudah menuliskan bahan-bahannya. Kita akan membuat hand sanitizer dengan bahan kimia dengan jumlah totalnya itu 1 liter. Di sini bahan-bahannya yaitu ada etanol 96% sebanyak 833 mili, kemudian gliserin 98% sebanyak 15 mili, kemudian ada hidrogen peroksida 3% sebanyak 42 mili, lalu Aquades atau air steril sebanyak 110 mili atau ditambahkan sampai 1000 mili. Nah, ini untuk formulanya atau bahannya ini panduannya dari BPOM. Nah, lanjut. Nah, proses pembuatannya. Jadi yang pertama itu kita menyiapkan gelas ukur ukuran 1000 mili. Jika tidak ada gelas ukur, bisa nanti gelas-gelas biasa gitu juga enggak apa-apa. Ini kalau bisa menggunakan gelas ukur karena apa? Itu nanti bisa pas gitu ukurannya 1000 mili. Selanjutnya dapat menuangkan alkohol 96% ke dalam gelas ukur. Kemudian ditambahkan gliserin ke dalam gelas ukur dan dicampur hingga rata. Lalu ditambahkan hidrogen peroksida 3% ke dalam gelas ukur dan dicampur hingga rata. Kemudian menambahkan Aquades ke dalam gelas ukur dan dicampur hingga rata. Jadi memang proses untuk pembuatan hand sanitizer ini tuh cukup mudah. Tinggal menambahkan semua bahan
ke dalam gelas ukur tersebut. Setelah diaduk rata dan jadi, kemudian dituang dalam botol lebih kecil dan siap untuk digunakan. Misalnya dari teman-teman kalau membuat 1000 mili misal kebanyakan, aku mau buat 500 mili aja atau aku mau buat 100 mili aja buat penggunaan pribadi, itu nanti bisa disesuaikan dengan menggunakan misalkan membuatnya itu cuma 500 mili, ya jadi untuk ukurannya 1000 mili bisa dibagi dua, jadi untuk pembuatan 500 mili dan seterusnya. Lanjut. Nah, selanjutnya pembuatan hand sanitizer secara alami. Tadi kan sudah secara kimia. Nah, sekarang pembuatan hand sanitizer secara alami. Ini mungkin bisa digunakan khususnya jika teman-teman berada di agak jauh dari perkotaan dan sulit untuk menemukan bahan-bahan kimia, karena untuk alkohol sendiri kita kalau mau beli itu kalau di Jember kita harus menyediakan fotokopi KTP dan sebagainya, karena takutnya kalau alkohol itu kan disalahgunakan seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan daun sirih. Ini nanti daun sirih bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain, bahan alami yang lain seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi di sini kita membuat 100 ml hand sanitizer. Jadi bahannya itu yang pertama 20 lembar daun sirih, lalu 200 ml aquades atau air mineral atau air masak nanti untuk membuat ekstraknya, lalu 8 ml jeruk nipis, kemudian 17 ml aquades, ditambahkan sampai 100 ml. Lanjut. Nah, di sini untuk proses pembuatannya. Jadi yang pertama itu kita cuci daun sirih dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian kita angin-anginkan daun sirih hingga kering. Nah, selanjutnya daun sirih itu yang sudah kering dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam wadah. Mungkin dari teman-teman di sini mungkin kalau misalkan mau ditumbuk itu juga bisa sebenarnya, cuma menurut saya ya lebih baik itu dipotong kecil-kecil aja seperti itu. Soalnya kalau ditumbuk halus takutnya nanti pas proses selanjutnya pas nanti penyaringan malah ikutan ke disaringaninya itu seperti itu. Lalu selanjutnya menuangkan aquades atau air ke dalam potongan daun sirih. Next. Nah, selanjutnya memasukkan wadah ke dalam panci kukusan. Jadi sebelumnya itu kita menyiapkan panci yang telah diisi air. Nah, itu kita panaskan dulu sampai airnya itu mendidih. Nah, setelah itu nanti daun sirih yang sudah ada airnya tadi itu dimasukkan ke dalam panci kukusan itu. Jadi sistemnya kayak kita itu mau steam seperti itu. Nah, daun sirihnya ini kita steam atau dikukus selama 15 menit. Mungkin kalau teman-teman kalau misalkan 30 menit bagaimana? Kalau menurut saya kalau lebih dari 15 menit itu kurang disarankan. Soalnya apa? Kan kalau minyak atsiri itu kan minyak atsiri yang terdapat pada daun sirih itu kan mudah menguap. Nah, kalau misalkan nanti terlalu lama takutnya minyak atsirinya itu justru berkurangnya itu semakin banyak seperti itu. Kan kita tujuannya mengukus ini kan untuk mengeluarkan minyak atsirinya itu dari si daun sirihnya itu. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat dan kita diamkan dulu sampai mencapai suhu ruang. Nah, setelah itu kita saring kukusannya itu dengan menggunakan saringan, bisa menggunakan kain yang bersih. Nanti itu diambil sarinya atau ekstraknya.
Nah, lalu kita bisa apa? Lalu kita menyiapkan gelas yang sudah kita kalibrasi ukurannya 100 ml. Setelah itu kita tambahkan jeruk nipis tadi yang sudah diperas. Nah, tujuannya jeruk nipis itu selain nanti memberikan efek menghambat antimikroba menghambat mikroba, juga menghambat dari dan juga dapat berperan sebagai antioksidan pada daun sirihnya. Lanjut. Nah, setelah itu memasukkan ekstrak daun sirih ke dalam gelas yang berisi jeruk nipis. Nah, tadi setelah didiamkan, setelah disaring, kemudian dimasukkan ke dalam gelas tadi yang sudah berisi jeruk nipis. Nah, ekstraknya ini ya di situ kan belum tertulis jumlahnya ya. Untuk ekstraknya ini jumlahnya adalah 75 ml. Nah, mungkin kenapa saya ambilnya 75 ml? Karena itu tadi kan jumlah minyak atsirinya itu sangat sedikit dalam dalam saringnya itu tadi. Jadi saya tambahkan sekitar itu. Sebenarnya kalau misalkan sesuai dengan pembuatan di pabrik mungkin itu harus ada hitungannya sendiri. Karena kita ini pembuatannya skala rumahan, jadi kita bisa membuatnya secara sederhana seperti ini. Selanjutnya ditambahkan aquades sampai 100 ml. Lalu diaduk hingga rata. Nah, ini hand sanitizer sudah jadi, kemudian dituang ke dalam botol-botol kecil dengan bantuan corong. Nah, hand sanitizer siap digunakan. Lalu kelemahan dari hand sanitizer alami ini penggunaannya tidak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya karena itu tadi bahannya alami, kemudian karena daun sirihnya itu kan mudah teroksidasi untuk minyak atsirinya meskipun ditambahkan jeruk nipis, waktunya ketahanannya tidak selama dengan menggunakan bahan kimia seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat hand sanitizer. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengaplikasikan hand sanitizer itu? Nah, sebenarnya cara mengaplikasikan hand sanitizer tersebut sama sebenarnya dengan bagaimana cara kita itu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jadi yang pertama itu kita menuangkan hand sanitizer secukupnya ke tangan, kemudian kita menggosok kedua telapak. Setelah itu menggosokkan punggung tangan kanan dan kiri, kemudian membersihkan sela-sela jari, membersihkan buku-buku jari kanan dan kiri, lalu membersihkan ibu jari, lalu membersihkan kuku jari, dan dan tangan sudah bersih seperti itu. Jadi penggunaannya itu hampir sama, cara pembuatannya itu, cara pengaplikasiannya itu hampir sama dengan cara pengaplikasian cuci tangan dengan sabun seperti itu. Lanjut. Nah, sudah selesai. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali materi pada pagi hari ini. Monggo selanjutnya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan untuk saudara Abi. Ini sepertinya sudah ada yang mulai menanyakan ini. Dari Chelsea, pertanyaannya, apakah berpengaruh jika campuran komposisi dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer berbeda-beda? Mungkin ini maksudnya komposisinya itu, Mas. Komposisinya berbeda-beda, ya dari sesuai yang PT itu bagaimana? Apakah ada pengaruhnya atau emang harus sesuai dengan komposisi yang telah disebutkan tadi? Ya. Monggo bisa dijawab. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab ya? Ya. Ya. Tadi pertanyaan dari
Saudara Mbak Chelsea, apakah berpengaruh jika campuran komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer berbeda-beda? Ya jelas berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena nanti mempengaruhi dari apa ya, kemampuan dari hand sanitizer sendiri untuk apa, membunuh kuman tersebut. Misalkan kita ambil contoh yang kimia, kan itu tadi tertulis etanolnya itu 96%. Misalkan kita ndak ada, lah kita pakai etanol 70% aja dah, ada yang di rumah. Itu bagaimana? Sebenarnya sih bisa dipakai, ya cuma itu tadi apa, eh, karena kadar etanolnya yang lebih lebih sedikit, maka menimbul apa ya, akan mengakibatkan nanti efeknya juga akan semakin menurun. Karena pas apa ya, ketika kita melakukan pembuatan hand sanitizer itu sendiri, sebenarnya kadar dari etanol itu akan terus menerus menurun. Karena apa, kan kita sudah tahu kalau etanol itu sendiri itu kan mudah menguap. Jadi meskipun kita nanti membuatnya itu 70%, itu nanti kita misalkan sudah jadi juga nggak apa ya, nggak bisa apa ya, nggak tepat 70% juga gitu loh. Jadi pastinya sih menurun seperti itu. Kalau apa, kalau misalkan pakainya 70% seperti itu, ataupun dengan misalkan dengan yang alami, misalkan daun sirihnya kita kurangi, yang awal 75 kita pakai 50, itu juga pasti akan berpengaruh terhadap apa ya, itu tadi kemampuan dari hand sanitizer itu sendiri untuk membunuh kuman seperti itu. Dan mungkin ada tanggapan? Mungkin dari saudara Chelsea ada tanggapan. Baik, jika tidak ada, tadi sudah dijelaskan bahwa kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu ya berpengaruh, nanti juga berpengaruh pada kemampuan hand sanitizer tersebut dalam membunuh kuman, bakteri, dan virus itu. Dan komposisi yang telah disebutkan tadi sama Mas Abim itu sudah ya, untuk yang kimia sudah sesuai dengan standar BPOM ya, ya Kak. Ya, Iya. siap. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Latifah Rahmawati. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya, bahan-bahan pembuatan hand sanitizer yang berupa etanol 96%, gliserin, dan hidrogen peroksida itu apakah dijual bebas dan dapat dibeli oleh masyarakat umum? Dan apakah bisa diganti dengan kadar alkohol lain seperti alkohol 70% yang biasa kita temui di toko-toko? Ya, terima kasih. Ya, Monggo. terima kasih untuk moderator. Pertanyaan dari Mbak Latifah. Bagaimana apa, bahan pembuatan sanitizer itu apakah dijual bebas dan dapat dibeli masyarakat umum? Ya, untuk bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu dijual bebas dan dapat dibeli oleh masyarakat umum. Namun khusus apa ya? Namun untuk etanol 96% sendiri, karena sekarang ini banyak sekali ya peminat, apa ya, bukan peminat ya, kayak pembelinya, dan takutnya itu disalahgunakan. Jadi sekarang beberapa toko itu kayak memberikan batasan-batasan untuk pembelian etanol 96% sendiri. Contohnya seperti ini, salah satunya yang di Jember ini yaitu toko Aneka Kimia. Itu jika kita ingin membeli etanol 96% itu harus apa ya, kita harus membawa fotokopi KTP seperti itu. Jadi sebenarnya dijual bebas, cuma ya karena kondisi sekarang dan takutnya juga disalahgunakan, jadi itu tadi ada batasan-batasan tertentu. Lalu apakah bisa diganti dengan kadar alkohol yang lain, misal alkohol 70%? Nah, tadi sudah saya jawab pada pertanyaan pertama tadi. Jadi kalau bisa tidak apa ya, kurang direkomendasikan, meskipun juga bisa. Tapi itu tadi apa, kemampuan untuk menghambatnya itu tidak terlalu bagus lah jika dibandingkan dengan alkoholnya 96%. Ya, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana? Baik, bagaimana Saudara Latifah? Apa ada feedback? Wah, siap. Terima kasih Kakak. Ya, untuk tadi sudah dijelaskan bahwa ini dijual secara umum, namun ada persyaratan tertentu untuk sebagai legalitas
etanol tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Januar Eko. Apakah terdapat pelembut alami selain menggunakan gliserin? Monggo ditanggapi Saudara Bim. Iya, ya terima kasih. Pertanyaan dari Saudara Mas Januar Eko, apakah terdapat pelembut alami selain menggunakan gliserin? Kalau untuk alami, mungkin karena keterbatasan ilmu saya masih belum menemukan untuk pelembut yang alami ya ini, alami selain menggunakan gliserin. Nah, kalau untuk kimia itu selain menggunakan gliserin, bisa saja menggunakan bahan yang lain, seperti mungkin seperti triethanolamin, kemudian menggunakan gliserol seperti itu. Namun kalau untuk hand sanitizer untuk bahan alami sendiri tidak harus menggunakan pelembut juga, karena kan untuk sifatnya dari bahan alami ini kan tidak untuk kontak di tangan itu tidak akan kemungkinan kecil sih akan menimbulkan efek-efek seperti kulit kering seperti itu. Jadi kalau untuk pelembut ini kebanyakan sih digunakan untuk hand sanitizer dengan bahan kimia seperti itu. Mungkin ada feedback. Mungkin ada feedback dari Januar Eko. Ya, yang dapat saya ambil kesimpulan terdapat yaitu di kimia yang dapat melembutkan, yaitu triethanolamin, gliserol, dan untuk yang alami ini karena bahannya alami, jadi sedikit kemungkinan terjadi efek kering seperti menggunakan kimia sebelumnya. Ya, terima kasih. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Ulfatun Hasanah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, hand sanitizer alami ini kira-kira dapat bertahan berapa lama, gitu? Terima kasih. Bagaimana, Saudara? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Saudara Mbak Ulfatul Hasanah. Hand sanitizer alami ini kira-kira dapat bertahan berapa lama ya? Terima kasih. Ya, untuk hand sanitizer alami ini bertahannya itu tidak terlalu lama. Yang saya baca di salah satu jurnal itu, untuk hand sanitizer alami ini bertahan sekitar 3 hari sampai 1 minggu saja. Berbeda dengan hand sanitizer kimia yang dapat bertahan lebih dari 1 minggu. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada feedback. Bagaimana? Mungkin ada feedback dari Mbak Ulfatun. Oke, terima kasih. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan lagi. Dari Saudara Latifa ingin bertanya lagi, Kak. Kak mau tanya, hand sanitizer alami dan hand sanitizer kimia ini lebih recommended yang mana jika dilihat dari kemampuan membunuh kumannya? Bagaimana, Kak? Kak Abdul? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Latifa Rahmawati. Hand sanitizer alami dan kimia lebih recommended yang mana? Kalau dilihat dari segi kemampuan membunuh kumannya, ini tidak bisa dipungkiri ya, kalau hand sanitizer yang kimia itu lebih baik untuk membunuh kumannya dibandingkan dengan hand sanitizer alami. Untuk alasannya yang pertama tadi, untuk bahannya itu tidak perlu memerlukan bahan yang terlalu banyak untuk memberikan efek yang sama. Kalau menggunakan hand sanitizer alami, karena zatnya pada tumbuhan itu sangat kecil, jadi harus membutuhkan jumlah yang cukup banyak untuk memberikan efek membunuh kuman itu yang sama. Jadi kalau misalkan dilihat dari kemampuan membunuh kumannya, jelas hand sanitizer yang kimia. Namun itu kembali lagi keterbatasan kita, misalkan yang tinggal di jauh dari perkotaan, kan juga sulit untuk membeli dari bahan-bahan kimia tersebut. Itu alternatifnya bisa menggunakan yang alami seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana, Kak Latifa? Iya, terima kasih. Jadi lebih recommended untuk
untuk membunuh kuman itu yang kimia ya Kak. Terus untuk yang alami, untuk mengimbangi kimia juga memerlukan butuh banyak bahan alami. Dan juga disesuaikan dengan kondisi bahwa jika kesulitan mendapatkan bahan kimia bisa menggunakan alami sebagai alternatifnya. Yap. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Jika tidak ada, saya akan membacakan kesimpulan pada webinar kali ini. Yang pertama, banyak pembelian besar-besaran hand sanitizer membuat hand sanitizer menjadi mahal harganya. Sehingga terdapat alternatif lain, yaitu membuat sendiri dengan ketentuan dan komposisi yang direkomendasikan oleh BPOM. Hand sanitizer difokuskan kepada tangan saat tidak ada air atau setelah memegang benda-benda di tempat umum seperti gegang pintu, terus setir sepeda motor, dan lain-lainnya. Bahan utama hand sanitizer adalah antiseptik yang fungsinya yaitu menghambat atau membunuh mikroba. Perbedaan antara antiseptik dengan desinfektan, antiseptik bisa digunakan pada jaringan tubuh, sementara desinfektan hanya digunakan untuk benda mati. Terdapat bahan alami yang dapat digunakan untuk pembuatan hand sanitizer, yaitu sirih, lidah buaya, cengkeh, dan jeruk nipis. Adapun untuk pelembutnya, karena alkohol bersifat kasar, kita membutuhkan emolien atau pelembut berupa gliserid. Dan komposisi seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Mas Abim itu sesuai dengan BPOM, sehingga teman-teman bisa membuatnya di rumah. Untuk materi yang telah disampaikan tadi bisa teman-teman unduh di SD UNED ya, akan tetapi teman-teman terlebih dahulu harus memiliki akun dulu, dan sertifikat juga telah sertifikatnya bisa diambil di SD UNED juga. Untuk pembuatan akun dan langkah-langkah mengambil sertifikat akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Sekian kesimpulan dari saya. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Mas Abim Saifullah telah menyempatkan waktu bergabung pada webinar pagi hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih dan atas berbagi ilmunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada semua peserta webinar yang telah mendengarkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Nah, di penghujung acara ini mari kita baca hamdalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa berkah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.